Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Neni Damai. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk mentutorialkan pengisian SKP 2023 di aplikasi e-Kinerja BKN. Di video sebelumnya sudah saya tutorialkan bagaimana cara mengisi RHK di aplikasi e-Kinerja untuk pengisian SKP 2023. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk mentutorialkan kepada Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru madrasah, pada saat pengisian rencana aksi setelah draft SKP-nya disetujui oleh kepala madrasah. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like channel ini serta aktifkan tanda loncengnya agar Bapak Ibu bisa menerima notifikasi untuk setiap video yang saya upload. Baik Bapak Ibu, seperti biasa langkah kita yang pertama itu adalah membuka aplikasi e-Kinerja BKN. Karena ini sudah pernah saya buka, jadi ada di riwayat pencarian saya, kita klik aja salah satu. Oke, langsung kita masuk ke aplikasi e-Kinerja BKN. Seperti biasa, kembali kita ke halaman utama dari aplikasi, kita langsung login. Kemudian kita masukkan username dan password. Username masukkan nomor NIP dan password itu password yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk login di SIASN atau MyASN. Baik Bapak Ibu, ketika sudah berhasil login di aplikasi e-Kinerja, Bapak Ibu kan akan diarahkan kepada menu SKP. Kita lihat di sini statusnya sudah persetujuan. Artinya adalah ajukan draft SKP yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya itu sudah disetujui oleh kepala madrasah. Nah, apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan? Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan penilaian. Berarti di sini nanti Bapak Ibu akan memasukkan bukti dukung dan menuliskan rencana aksinya. Nah, kita langsung masuk ke menu penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat adanya menu berwarna hijau ini, yaitu tambah periode penilaian. Kita klik tambah periode penilaian. Maka akan terlihat tahun triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 atau triwulan keempat. Kita pilih di sini per triwulan. Jadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Kita klikkan 4 triwulan ya, kita pilih keempatnya. Sehingganya ketika kita telah mengklik keempat triwulannya, maka di sini akan terlihat triwulan 1, rencana aksi, pengisian bukti dukung dan lain-lain. Nah, kita langsung masuk ke rencana aksi. Ingat ya, untuk triwulan 1 ini cuman dari Januari sampai Maret, kegiatan kita dari Januari sampai Maret. Di rencana aksi ini kita lihat, kita masuk ke rencana aksi. Nah, Bapak Ibu akan melihat tampilan di dalam menu rencana aksi seperti ini. Kita lihat yang pertama, karena saya itu banyak RHK kemarin yang saya masukkan untuk kegiatan 1 tahun, maka nanti di sini saya akan memilih. Di sini saya akan memilih RHK mana saja yang akan saya masukkan menjadi kegiatan saya di triwulan pertama ini, yaitu di antara rentang bulan Januari sampai Maret. Maka saya bisa lihat satu persatu untuk RHK saya yang pertama. Penerapan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum tersusun. Rencana aksinya bisa saya tambahkan di sini. Ini saya masukkan di periode triwulan pertama. Berarti kan menyusun perangkat. Ingat bahwa di tahun 2023 mulai dari Januari sampai Juni itu kita kan membuat perangkatnya untuk tahun pelajaran 2022-2023. Nah, untuk dari Juli sampai Desember itu tahun pelajaran kita adalah 2023-2024. Berarti kita tuliskan di sini menyusun perangkat pembelajaran untuk tahun pelajaran 2022-2023. Tuliskan saja semester genap.
untuk tahun pelajaran 2022-2023. Nah, targetnya ini bisa Bapak Ibu tuliskan sesuai dengan target yang sudah Bapak Ibu bikin pada saat pengajuan SKP atau pengajuan RHK. Jadi karena saya cuman ada 2 dokumen dalam 1 tahun, berarti untuk semester ini saja, semester awal ini saja, semester 2 ini cuman ada 1 dokumen di mana di dalamnya saya lengkapi mulai dari rincian minggu efektif sampai dengan RPP, Protap, Prosem, KKM, analisis silabus. Saya jadikan 1 dokumen, maka saya menyebutnya itu 1 dokumen. Nah, sudah selesai saya menyusun untuk rencana aksi yang pertama. Saya lihat lagi apakah di triwulan di triwulan pertama ini RHK yang kedua ini juga saya mengerjakan kinerja saya untuk di RHK yang kedua ini menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu. Berarti juga saya buat. Targetnya berarti cuman ada 1 dokumen. Kemudian yang ketiga, apakah saya ada melaksanakan asesmen madrasah, PH atau PAS? Oke, untuk bulan Januari, atau triwulan pertama ini kan Januari sampai Maret, berarti kan di bulan Maret itu kita sudah ada melaksanakan yang namanya PH, berarti bisa ditambahkan sebagai rencana aksi kita untuk bulan Maret. Kita tambahkan sebagai PH, yaitu menyusun analisis PH dan rekap nilai tengah semester. Kita bikin targetnya 2 dokumen. Oke, sudah. Kemudian saya lanjut ke RHK yang keempat. Apakah tugas tambahan sebagai kepala laboratorium IPA? Iya, di semester kedua di bulan Januari sampai Juni itu saya mendapat tugas tambahan sebagai kepala labor IPA. Berarti bisa saya tambahkan di sini sebagai rencana aksi. Yang pertama yaitu saya menyusun program laboratorium, menyusun program laboratorium. 1 dokumen. Kemudian saya lanjut, apakah guru mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran? Ini adalah laporan PKG. Ini saya buat nantinya di caturwulan kedua. Jadi saya nanti akan membuat saya mendapatkan laporan PKG saya itu di caturwulan kedua, yaitu dari bulan April sampai di bulan periode Juni. Berarti nanti saya masukkan rencana aksi saya nanti itu di caturwulan kedua, jadi tidak saya isi. Untuk yang keenam, meningkatnya penerapan pembelajaran yang mengintegrasikan moderasi beragama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nanti saya masukkan di caturwulan kedua. Yang ketujuh, memperoleh peningkatan kompetensi melalui kegiatan diklat, BIMTEK, workshop, dan lokakarya baik secara daring maupun luring. Iya, ini ada saya dari bulan Januari sampai bulan Maret itu saya sering melakukan kegiatan diklat baik secara luring. Berarti saya tambahkan sebagai kegiatan rencana aksi. Mengikuti kegiatan diklat dan BIMTEK 4 dokumen saja saya bikin 4 dokumen. Kemudian yang ke-8, terlaksananya program pengembangan proyek P5 PPRA, karena di semester kedua di tahun pembelajaran 2022-2023 itu belum ada namanya proyek P5, maka tidak saya tambahkan di caturwulan pertama ini. Karena kami waktu itu belum kurikulum merdeka. Kemudian yang ke-9, mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Tidak, karena saya mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah itu pada caturwulan ke-4, jadi tidak saya tambahkan. Yang ke-10, meningkatnya pelaksanaan kegiatan yang mendukung kinerja madrasah, yaitu jumlah kegiatan sebagai panitia
panitia dalam kegiatan madrasah. Ini saya tambahkan di rencana aksinya menjadi panitia dalam kegiatan madrasah. Targetnya cuma satu dokumen kegiatan. Ibu, inilah beberapa rencana aksi yang sudah saya tuliskan untuk catur wulan pertama ini. Jadi tidak semua RHK harus kita isikan untuk membuat rencana aksi, karena pada bulan catur wulan pertama itu belum tentu semua RHK itu terlaksana. Bisa jadi di catur wulan kedua, catur wulan ketiga, atau di catur wulan keempat. Nah, bagaimana nanti kita akan mengisi bukti dukungnya? Ini Bapak Ibu silahkan dilihat, ini sudah saya isi. Nah, langkah selanjutnya adalah kembali ke laman sebelumnya. Kita lihat untuk triwulan 1 yang sudah saya isi tadi, kita lihat pengisian bukti dukung. Nah, di bukti dukung ini Bapak Ibu bisa lihat yang sudah saya tambahkan tadi, rencana aksinya. Berarti bukti dukungnya itu harus ditambahkan. Bisa dilihat di sini. Nah, bagi yang tidak saya isi tadi, berarti saya tidak ada menu tambah di sini, jadi tidak perlu di-upload bukti dukungnya karena saya tidak menambahkannya sebagai rencana aksi pada catur wulan pertama ini, triwulan pertama. Ini ada buktinya, kemudian ini ada, dan ini juga ada. Nah, Bapak Ibu, untuk mengisi triwulan kedua rencana aksinya, cara pengisiannya sama dengan pengisian pada triwulan pertama tadi. Kemudian pada triwulan ketiga juga sama, triwulan keempat juga sama. Nah, apa saja yang diisikan pada triwulan kedua kalau punya saya? Yang sudah saya isikan itu yang RHK pertama tidak lagi saya isi, yang kedua tidak lagi, tetapi yang ketiga juga ada saya isi, yaitu menyusun analisis pH. Kemudian yang keempat itu tugas tambahan sebagai kepala labor, di mana saya menyusun laporan kegiatan labor dan jurnal praktikum. Kemudian di RHK yang kelima saya itu melaksanakan supervisi dan mendapatkan laporan kinerja. Tadi saya bilang bahwa untuk PKG ini saya akan mengisikannya di triwulan kedua. Kemudian yang ketujuh saya melaksanakan diklat atau BIMTEK. Saya punya 2 kegiatan diklat. Kemudian selanjutnya kegiatan kepanitiaan saya ada 1 dokumen kegiatan. Jadi itu kira-kira untuk triwulan yang kedua ini yang saya isikan. Sementara untuk triwulan ketiga ini yang pertama yaitu menyusun pembelajaran inovatif dalam kurikulum tersusun, karena ini mulai kegiatannya udah 1 Juli ya, dari bulan Juli sampai September, berarti saya menyusun perangkat pembelajaran untuk semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Cara pengisiannya sama dengan yang saya tutorialkan sebelumnya untuk pengisian triwulan pertama. Kemudian apalagi yang saya isikan di rencana aksi di triwulan ketiga ini, itu pembelajaran berbasis TIK, menyusun bahan belajar yang mengintegrasikan penerapan TIK. Kemudian saya isikan itu adalah moderasi beragama dalam pelaksanaan proses pembelajaran, di mana saya merencanakan kegiatan moderasi beragama dalam pembelajaran yang tertuang di dalam rencana pembelajaran. Itu saya uploadnya 1 dokumen. Kemudian saya melaksanakan BIMTEK di triwulan ketiga ini ya, dari bulan Juli sampai bulan September, yaitu sebanyak 2 kegiatan atau dokumen laporan pengembangan diri. Kemudian karena di tahun pembelajaran 2023-2024 ini atau tahun pelajaran baru ya, di semester 1 itu kami kurikulum merdeka, jadi kami melaksanakan proyek P5. Untuk di triwulan keempat pun cara pengisiannya sama, tinggal Bapak Ibu pilih kerja apa yang Bapak Ibu laksanakan pada triwulan keempat, yaitu dari Oktober sampai Desember. Nah, mungkin sampai di sini dulu tutorial dari saya Bapak Ibu untuk bagaimana nanti
Cara penguploadan atau pengisian bukti dukungnya ini, mari kita lihat saja seperti ini, dimana ini tadi rencana aksi yang sudah Bapak Ibu isikan tersebut. Kemudian target tahunannya ada 2, nanti karena sampai triwulan keempat itu udah terlaksana semuanya, target sebanyak 2 dokumen. Nah, baru diupload nanti bukti dukung, kemudian mengisikan realisasi. Nah, untuk cara mengisi bukti dukung dan realisasi ini nanti akan saya share di video selanjutnya. Untuk saat ini silakan Bapak Ibu terlebih dahulu mengisikan rencana aksi untuk semua triwulan yang ada. Baik Bapak Ibu, sekian dulu, tunggu untuk video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.